Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Wi, selamat berjumpa lagi ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi pagi, alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa lagi kita ketemu sampai sekarang gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita bincang-bincangkan sekarang setelah proses pembelajaran yang kita laksanakan tadi pagi itu ya. Jadi Mas Wi tentunya merasakan sesuatu dari apa yang pernah disampaikan tadi, pembelajaran yang disampaikan tadi, tentunya ada perasaan-perasaan yang bagaimana, bisa Mas Wi ceritakan sedikit perasaannya setelah menyampaikan materi tadi? Kalau materi Ya, atau mungkin dari pembelajaran ya. model daring, kalau saya pribadi sebenarnya kurang begitu puas dengan metode daring dalam secara daring maksudnya. Karena apa ya? Interaksi kita dengan anak kurang greget. Bahasa kerennya itu kurang greget pokoknya. Kurang greget ya. Karena tidak langsung ya, tidak berhubungan langsung, artinya hanya sekedar lewat tatap muka, tatap muka secara apa istilahnya? Semu ya. Virtual. Oke. Terus? Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang perlu kita atasi. Mungkin tadinya seperti Mas Wi katakan, mau tidak mau harus memang itu yang terjadi ya. Tidak begitu puas rasanya karena kita tidak langsung berhadapan dengan anak, hanya sekedar berhadapan dengan layar lewat video saja gitu ya. Jadi cuman beberapa hal yang sedikit saya tanyakan tentang proses yang telah kita lakukan ya. Bagaimana pendapatnya Mas setelah menyajikan itu? Ya, jadi tadi sudah disampaikan sepintas, tapi bagaimana secara lebih dalam lagi perasaannya Mas Wi, pendapatnya Mas Wi setelah menyampaikan pelajaran tadi, materi yang tadi? Ya, kalau penyampaian materi saya tadi ya alhamdulillah bisa diterima dengan baik karena juga kebetulan ini istilahnya anak udah memiliki dasar gimana cara membuat kalimat dan ini hanya pengembangan sedikit dalam artian hanya membedakan kata kerja bentuk satu, kedua dan sebagainya gitu aja sih. Jadi ya alhamdulillah itu aja sih. Alhamdulillah ya. Jadi menurut Mas Wi setelah melakukan pembelajaran tadi, jadi secara tidak langsung kan saya juga ikut mengamati ya apa yang tadi dilaksanakan tadi pagi. Jadi namanya kita supervisi kan, kita mengamati proses yang Mas Wi jalankan. Pembelajaran yang tadi disampaikan sudah sesuai dengan rencana atau belum? Alhamdulillah sesuai. Alhamdulillah ya, sudah sesuai ya. Apa yang direncanakan sama Mas Dwi melalui RPP tentunya ya, sudah berjalan dengan bagus, sudah sesuai ya. Iya. Cuma di diskusinya menurut saya kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Tetapi walaupun demikian tentunya namanya kita tidak langsung ya, jadi tentunya ada kurang maksimal. Tetapi iya, tetapi kan di balik kekurangan pasti ada kelebihan ya. Di balik ketidakpuasan pasti ada kepuasan. Kira-kira kepuasan apa yang dirasakan oleh Mas Dwi dalam proses pembelajaran secara daring ini? Tentunya ada kepuasan-kepuasan walaupun tidak seutuhnya tentunya. Jadi ya kalau kepuasan sekarang jadi mungkin secara tidak langsung kita juga bisa mengajarkan anak gimana cara pemanfaatan IT di dunia pendidikan. Iya. Itu sih. Dulu yang anak belum tahu namanya Zoom, jadi sekarang jadi tahu. Yang nggak tahu namanya Google Form, akhirnya mereka lebih paham tentang Google Form. Iya. Ya, ada sisi positif negatifnya. Kalau negatifnya kayak tadi seperti yang saya katakan kurang puas rasanya karena tidak langsung gitu sih. Iya. Oke, jadi sudah ada rasa puas walaupun tidak seutuhnya gitu. Oke, jadi terkait dengan itu juga sih perlu saya coba
tanya-tanya bagaimana perasaannya Mas Dwi, seperti yang tadi ada kepuasan, itu termasuk perasaan-perasaan yang perlu diutarakan ya, yang perlu disampaikan kepada kita supaya nanti dari kepuasan yang tadi tentunya ada hal yang masih perlu kita tingkatkan untuk lebih puas lagi ya, tentunya seperti itu. Jadi kalau menurut perkiraan Mas Dwi sendiri mengenai tercapaian tujuan pelajaran tadi gimana? Tercapai atau tidak tujuan pembelajaran yang dirancang oleh Mas Dwi sesuai dengan RPP? Bisa tercapai karena juga kan seperti yang saya katakan tadi bahwa anak itu pada dasarnya juga memiliki dasar menyusun kalimat. Jadi untuk materi ini saya rasa alhamdulillah lah. Oke, alhamdulillah. Jadi sudah merasa tercapai ya. Tentunya seperti tadi, walaupun tidak tercapai secara penuh ya, tetapi sudah bisa dikategorikan tercapai ya apa yang direncanakan. Ya, kira-kira kalau kita lihat tadi dari proses ya, kira-kira ada enggak anak-anak itu mendapat kesulitan dalam penyampaian materi tadi? Ada, pasti ada. Tiap pembelajaran pasti ada. Tapi kalau dipresentasikan kira-kira kan berapa persen anak yang memiliki dasar menyusun kalimat ya, tapi kan materi baru, jadi mereka belum, ada sebagian yang baru mengenal namanya kata kerja bentuk 1, bentuk 2 dan sebagainya. Berarti yang jelas tidak terlalu banyak yang mengalami kesulitan, atau kesulitannya ada sedikit titik kesulitannya gitu ya. Oke. Jadi kemudian untuk mengatasi kesulitan tadi tentunya kita memiliki solusi atau alternatif ya. Kira-kira di dalam pembelajaran tadi kesulitan yang sudah dilihat atau sudah dibaca oleh Mas Dwi, apa kira-kira yang akan menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut, Mas Dwi? Dari materi yang tadi tentunya. Anak-anak tentang kata kerja bentuk 1, 2 dan sebagainya itu. Ya, saya yang masih ulang sih, dari kasih contoh bahwa dalam satu kata itu dalam bahasa Inggris itu ada 3-nya. Coba bentuk 3, bentuk 1, bentuk 2, bentuk ketiga. Jadi contoh kemudian nanti saya kasih daftar kata kerja gitu sih. Dan biasanya anak-anak punya kamus, dan biasanya saya suruh buka kamus, biasanya kalau yang kamus kecil-kecil itu letaknya di bagian tengah. Iya. Itu aja sih. Alhamdulillah, berarti ada solusi lah ya, ada solusi, ada trik kita untuk mencapai itu nantinya. Oke, jadi terima kasih Mas Wi. Jadi apa yang disampaikan tadi sudah lumayan ya. Jadi mari kita sama-sama mengidentifikasikan hal-hal yang perlu ya untuk menjadi peningkatan kita yang baru saja kita lakukan ya, kira-kira untuk identifikasi masalahnya, identifikasi kelemahannya tentunya kita akan perlu lihat untuk kedepannya supaya akan menjadi pengalaman kita ketika nanti kita akan mengajarkan pada siswa-siswa kita yang di tahun depan misalnya dengan materi yang sama ya. Kira-kira untuk pertemuan yang berikutnya nanti sudah dipersiapkan enggak? Udah, kalau yang hari ini kita dasar-dasarnya cara menyusun kalimatnya. Nah, kemungkinan pertemuan berikutnya nanti langsung gimana cara mereka menyampaikan isi kepala mereka atau mungkin pemikiran mereka ke dalam sebuah teks gitu sih. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran secara daring ini, tentunya ada rasa senang, ada bangga ya, ada sebuah kesenangan mungkin ya terhadap diri kita yang tadinya kita tidak pernah melakukan pembelajaran dengan cara ini ya. Jadi kita melihat anak bisa saja sudah melakukan dan menerima pembelajaran dengan baik walaupun tidak sebaik apa yang kita laksanakan pada materi pembelajaran dengan tatap muka ya. Itu adalah merupakan kebahagiaan dan kesenangan bagi kita. Tentunya dari hal ini apa kira-kira yang menjadi kesan-kesan Mas Dwi secara umum ya dalam proses kegiatan pembelajaran daring ini? Kesan-kesannya. Ya. Tadi kita utarakan bahwa pesan itu pasti ada pesan yang positif dan negatif juga kan. Yang negatifnya tadi itu saya merasa kurang puas karena tidak bisa ketemu secara langsung. Bagaimanapun juga kita interaksi itu lebih baik interaksi langsung yang bisa saling menyentuh gitu daripada hanya lewat layar.
Yang segi positifnya jadi anak-anak juga lebih istilahnya punya pengalaman baru, terutama pemanfaatan IT di dunia pendidikan. Iya. Oke, jadi bisa enggak Mas Wi kira-kira dari pembelajaran itu ada enggak saran yang bisa diberikan oleh Mas Wi baik terhadap saya sebagai kepala sekolah atau supervisornya maupun kepada teman-teman yang lain, kepada siswa-siswa kita kira ada enggak saran-saran kira-kira? Tidak ada, tapi kayaknya ini untuk saya pribadi, mungkin saya harus lebih kreatif dalam menyusun mungkin dari segi medianya, mungkin PowerPoint-nya dibuat lebih menarik, jadi anak akan lebih tertarik. Itu aja sih. Soalnya saya sendiri merasa PowerPoint, bikin PowerPoint itu saya juga masih kurang. Oke, Mas Wi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Tentunya kesenangan dan kebahagiaan tersendiri buat kita ya, mampu melaksanakan pembelajaran walaupun dalam situasi COVID-19 ya. Tetapi itu yang yang membawa hikmah buat kita tentunya di insan-insan pendidikan ini ya. Jadi yang tadinya kita tidak mengenal Zoom untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran, sekarang kita sudah bisa menggunakan Zoom. Dan anak-anak yang belum pernah mengenal IT secara bagus, sekarang sudah mampu melakukan IT sebagai media pembelajaran mereka, kan seperti itu. Tentunya terima kasih Mas Wi atas semua kerjasamanya ya. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih maju, lebih meningkat. Dan saya berharap kepada Mas Wi, terutama secara pribadi, untuk lebih-lebih meningkatkan kompetensinya, ya, baik itu di bidang penggunaan media pembelajaran seperti ini, media IT, ya. Jadi anak-anak tentunya harus kita support untuk mau belajar, ya. Jangan sampai tidak menggunakan hanya menggunakan IT sekedar untuk main-mainnya saja. Lebih-lebih tadi pelaksanaan penilaiannya dengan menggunakan Google Form ya. Google Form. Alhamdulillah anak-anak kelihatannya semangat ya. Artinya ada titik fokus anak-anak itu walaupun kita tidak melihat secara langsung, tetapi anak-anak itu fokus melaksanakan tugasnya, menjawab soal-soal penilaian yang diberikan oleh gurunya. Demikian saja Mawi, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok Mas Wi.